yang pernah menjadi nominasi penulis skenario film terbaik FFI 2015, betul ya? Ada sosok Linda yang rasanya dia jadi tokoh sentral di situ karena dia yang kemudian dipakai sebagai medium Vina untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi Linda namanya disebut sebagai seorang Linda. Linda tidak mendapat atau tidak merasa Anda minta izin. Anda merasa etis nggak melakukan ini? Kita udah kabarin ke pihak Linda. Pada saat film mulai rame-rame, kita udah ketemu dengan pihak Linda. Karena pada saat kita mau syuting. Ketemu dengan keluarga Linda atau Linda? Keluarga Linda. Keluarga Linda, orang tua dari Linda. Karena pada saat kita mau syuting, Linda itu kita tidak bisa cari di mana posisinya. Pada saat pembuatan skenario ya. Sekarang akhirnya baru sebulan 3-4 minggu yang lalu kita udah ketemu dengan keluarganya. Kan dalam film itu ada ibunya Linda. Iya. Ya, ada tantenya Linda yang kemudian dramatisasi. Itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi tantenya Linda yang buka salon, sedikit mistis. Itu untuk melengkapi karakter Linda yang emang di dalam film mempunyai indera keenam atau mempunyai kemampuan sensitif lah. Oh, dari mana Linda punya indera keenam? Benar, ternyata tidak ada. Waktu kita bikin skenario kita nggak tahu, kita cuma melogikakan aja bahwa orang yang sering kerasukan biasanya sensitif. Nah, baru kita build dari situ karakternya. So actually itu bukan tanpa wawancara dengan Linda, tapi itu hanya hasil dari imajinasimu saja. Hasil pembentukan karakternya. Dan Linda. Anda udah ketemu siapa orang tua Linda? Ibunya? Orang tua Linda kita udah ketemu. Bapak dan ibunya? Ya, dan ternyata Linda emang seperti itu. Dia mempunyai indera keenam. Dan jadi benar, pas kebetulan dia mempunyai indera keenam, dia sering kesurupan almarhumah. Dan waktu kesurupan juga diceritakan emang kejadiannya di depan kaca seperti yang difilmkan. Padahal kita belum tahu tuh penulisannya. Tapi ibu mengizinkan nama anaknya dipakai? Mengizinkan. Setelah film keluar akhirnya diizinkan semuanya. Gitu. No, yang saya ingin tanyakan sebelum membuat film kita nggak bisa. Kita nggak bisa, dia di NTB. Kita nggak bisa track dia di mana sebelum film keluar. Jadi kita nggak bisa ganti namanya karena di dalam rekamannya itu ada dibilang katanya Linda kan teman Vina. Ya, saya ingin tanya, Anda belum mendapat izin bahwa sekarang sudah ada komunikasi begitu ya, Diraj? Ya, sekarang sudah ada komunikasi dengan keluarga. Tapi sebelum membuat film belum ada consent atau pemberian izin untuk menggunakan nama Linda yang memang suaranya ada di situ. Pertanyaan saya, apa itu tidak menjadi konsideran bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat tidak etis? Ini kan sesuatu yang udah viral ya, dan ini kan diviralin juga videonya kalau di filmnya oleh kakak dari almarhumah, dan itu emang benar di film dan kejadiannya emang benar, karena waktu itu mau mengungkap kasusnya, jadi kakaknya almarhumah rekam dan diviralin gitu, dan kita dapat video itu juga kita udah bicara banyak dengan keluarga almarhumah. Waktu saya melihat film Anda dan kemudian melihat faktanya setelah Linda dipanggil ke kantor polisi, ternyata itu jauh berbeda. Coba kita lihat apa yang dikatakan Linda di depan wartawan. Kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Vina pernah curhat nggak terkait marah atau apa? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Doang. Iya, teman tongkrongan. Tidak dekat, hanya hubungannya biasa saja, tetapi dalam film itu dia menjadi salah satu main karakter. Ya. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya pertama kita ambil dari secara logika aja sih, kita nggak pernah bertemu dengan Linda, kita nggak tahu emang sedekat apa mereka, tapi ada suara Linda yang kerasukan Vina gitu. Jadi kalau kita melihat secara logikanya harusnya sih
biasanya dekat ya. Kenapa mereka bisa kerasukan karena kedekatan itu. Biasanya ada kedekatan emosional yang bisa bikin orang kerasukan. Jadi Anda menurut kami. Anda melihat bahwa secara biasanya orang kalau seperti itu punya hubungan dekat. Emosional. Karena kalau dalam film kan dia bersama-sama, dia naik malam ketika kecelakaan juga ada Linda di situ, makanya dia merasa bersalah. Anda juga memberikan semacam suspense seolah-olah Linda itu merasa sangat tahu sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi gini, kayak Linda di aslinya juga dia tidak ke tempat ke pemakamannya si Wina pada saat Wina dimakamkan. That's the fact. That's the fact. Sama seperti di film juga nggak ke tempat ke pemakaman. Jadi mana yang fact dan mana yang dramatisasi, Anggi, soal Linda? Soal Linda, keseluruhan hidupnya dia dramatisasi karena kita nggak pernah bisa minta keterangan tentang her early life itu seperti apa gitu kan. Jadi yang kita bisa fact-nya itu adalah yang dari kerasukannya aja. Yeah. That's the only fact that we have on Linda gitu kan. Jadi hanya 2 fakta yang betul-betul terjadi di film Anda, bahwa Linda tidak datang dan memang suara yang beredar itu adalah suara Linda. Tapi sebelum itu berteman dari SMP, diberi surat oleh Vina, itu adalah itu jelas dramatisasi kalau beri surat. Kita baca surat. Emotional connection, relationship itu kan build-nya di skenario kan. Jadi sebenarnya dalam membuat film ini izin itu hanya dari keluarganya Vina. Iya. Dan point of view-nya pun, sudut pandangnya pun kita ambil emang benar-benar keluarga yang menceritakan nih sudut pandangnya keluarga. Jadi kita nggak mengambil sudut pandang dari hukum, dari polisi atau segala macam. Jadi benar-benar kalau begitu, keluarga Vina. Kenapa tidak Anda membuat atau penulisan ini sudut pandang keluarga dari kakaknya Vina? Karena ia yang jauh dalam keterangan pers juga ia memiliki keteguhan sikap, artikulasi yang baik, dan pada waktu itu dia ikut karena pada saat, ke polisi. Pada saat saya kesana, kenapa harus dari Linda yang tidak Anda dapatkan izinnya? Sebenarnya di sini kita berada di sepatunya keluarga. Sebenarnya kita berada secara emosional di neneknya, karena neneknya mempunyai kedekatan emosional itu yang jauh lebih dekat gitu kan. Sebenarnya lebih secara scene lebih banyak neneknya daripada scene Linda. Almarhumah itu paling dekat dalam hidupnya sama neneknya. Ibunya kan TKI kerja di Malaysia. Semasa di Cirebon itu nginepnya sama neneknya. Jadi hubungan itu yang dekat. Makanya saya prioritaskan bahwa pemainnya harus benar-benar bisa membawa emosi penonton. Itu kan namanya film kan. Kenapa saya ingin terus sedikit menanyakan soal Linda ini? Saya melihat dari banyak keterangannya dia merasa menjadi korban atas nama yang disebut tanpa izinnya dia. Betul dia mengakui dia ada kerasukan, tapi tidak benar bahwa dia dekat dengan Vina gitu. Dan kemudian dia menjadi subjek yang dianggap ikut bertanggung jawab, tidak mau bicara, ikut menyembunyikan pelaku. Itu makanya saya menanya kepada Anda, apakah yang Anda lakukan itu cukup etis? Karena Anda menggunakan nama orang dan kemudian nama itu adalah nama aslinya. Sebagai bagian dari peran yang cukup sentral di film itu, Anda tidak cukup punya sensitivitas tentang apa yang juga bisa terjadi pada Linda setelah pembuatan film ini. Saya sih setelah ketemu keluarganya nggak ada masalah ya. Linda tidak merasa menjadi korban setelah saya ketemu keluarganya. Nggak tahu kalau bicara di media lain atau karena saya bertatapan langsung dengan orang tuanya dan suaminya juga ada, pamannya juga ada. Dia tidak merasa bersalah sama sekali, tidak merasa keberatan, tidak merasa korban. Anda akhirnya bisa menerima izin dari keluarganya. Iya. Karena apa yang saya jelasin ke keluarganya dan keluarganya juga setuju apa yang beredar di masyarakat yang viral itu, yaitu yang benar emang Linda gitu. Dalam awal film itu kan sudah ada disclaimer bahwa ini adalah based on true story, ada kisah nyata, tapi kemudian ada tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban. Siapa korban yang Anda ingin hormati? Pacarnya almarhumah. Karena almarhum Eki juga korban kan. Tentu kita harus menghormati. Itu kita udah ketemu. Anda langsung ketemu juga dengan ayahnya Eki. Tim saya udah ketemu dengan ayahnya dan kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama. Tentu kita sebagai PH harus respect, you know. Jadi boleh itu diceritakan
Tidak sama sekali kita ceritakan. No, I mean, untuk membuat film tentang Vina ini boleh. Tetapi jangan melibatkan anak saya, begitu? Iya. Itu terjadi di luar negeri dan di mana-mana. I know. Karena kan sudut pandangnya, yang tadi Pak Anggi bilang, sudut pandangnya kita ambil point of view Vina kan. Jadi kita tidak membahas point of view si karena pacarnya. keluarga dari almarhum Eki ini tidak bersedia terlibat. Jadi sama sekali kita tidak sebut namanya, tidak ada pacar, tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran. Status pacarnya pun nggak punya, kita rubah. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Untuk Linda, Anda berani menggunakan nama aslinya. Untuk Eki, Anda tidak berani karena dia anak polisi. Jadi untuk keluarga biasa, Anda bisa bertindak bebas. Tapi untuk anak polisi, Anda takut. Bukan bebas juga, sebenarnya kan suaranya dia pun udah digunakan untuk penyidikan, udah viral dari tahun 2016 dan nggak ada protes apa-apa dari keluarga dan dari keluarganya juga. Jadi kita asumsinya bahwa it's okay, toh di situ kan tidak ada korban, maksudnya Linda itu bukan korban, salah satu korban di situ. Jadi we assume it's okay dan setelah ketemu pun ya tidak masalah, dari pihak Linda juga nggak ada masalah kan. Oke. Hanya susah ditemukan untuk mendapatkan izinnya. Saya yakin juga kalau ditemuin sebelum syuting kita bisa ketemu dia, pasti juga setuju gitu. Karena emang ini pure technically, secara teknis Anda tidak bisa mendapatkan Linda dan keluarganya. Ya. Pada saat udah tayang kita udah ketemu gitu. Dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada di mana-mana. Di seluruh sosial media kita lihat pasti ada. Benar nggak waktu pembuatan film itu Anda sempat didatangi oleh pihak tertentu untuk menghentikan produksi film? Saya nggak ada di lokasi, mungkin. Ya, saya itu ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian, tapi nggak memakai baju polisi, datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data-data dan meminta skenario dan apa yang berhubungan dengan cerita. Kita nggak bisa kasih karena itu confidential, nggak ada yang berhak meminta itu, bahkan badan sensor film pun nggak berhak meminta itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa kasih dan kita takut terjadi intimidasi fisik. Saya bilang ke Pak Produser, Pak Diraj, untuk membawa semua hard disk ke Jakarta immediately gitu kan. Langsung dari itu mobil langsung bawa semua hasil syuting kita ke Jakarta, kita handle lagi, baru kita take up ke Polres dan Polda. Mereka minta sebut namanya siapa, kita minta, mereka nggak mau ngasih, akhirnya mereka pergi gitu. Kalau Anda tahu itu dari kepolisian? Mereka bilang. Oke. Dari kepolisian mana? Mereka nggak bilang, kita dari kepolisian meminta gitu. Jadi nggak tahu dari Polsek, Polres, Polda. Kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya Vina. Keluarga Vina Keluarga juga. Vina. Bilang bahwa jangan diteruskan filmnya gitu. Jadi ada intimidasi. Dalam film itu, Zaki yang sebagai korban yang anak polisi itu juga Anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan pacaran lama. Padahal faktanya mereka memang punya sejarah. Ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak. Tentu. Semua sih based on true story, film kisah nyata di mana-mana pasti nggak bisa kita buka kisah nyata karena ini bukan dokumenter. Ini film yang tayangan bioskop, pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah, harus ada kita respect. Dan untuk memenuhi plot hole itu kita hadirkan sosok Bang Zaki tadi gitu kan. Nah dia baru kenal di situ sebenarnya itu, cuma nggak sengaja nganter pulang aja. Gitu. Jadi nggak ada hubungan pacaran. Itu yang termasuk tidak ingin Anda disclose semuanya sebagai penghormatan pada itu dan institusi, keluarga, instansi, semuanya kita samarkan kok. Sekolahnya apa semuanya. Tetapi Anda pada saat menggambarkan Egy ini, dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik, rumah bagus, gitu. Dan kemudian ada plat yang kemudian asosiasi dengan polisi. Anda sampai pada alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi atas dasar rekaman suara kerasukan itu. Rekaman suara. Jadi emang kita nggak bisa mendapatkan secara fakta, nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan rekaman si Linda untuk kerasukan. Oh ini anak polisi? Dibilang sih anak polisi, tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan. Atau nggak menggambarkan yang cuma ada situ ada mobil polisi, which is dengan nomor polisi which is bisa siapa aja. Dengan karena suara kerasukan dan emang gosip yang pada saat 2016 itu semua orang juga bilang seperti itu. Iya, anak seseorang yang besar itu. Oke. Sebagai film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan ingin membantu upaya
agar pembunuh yang digambarkan dilindungi dan tidak tahu keberadaannya itu, ini sangat diapresiasi. Tetapi dari sisi cara penggambaran dalam film ini ada beberapa catatan kritis. Apalagi ini tentang anak perempuan sebagai korban. Kami kembali sesaat lagi. Saya